Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam kabar Indonesia. Pemirsa, di tengah tantangan biaya pakan ternak yang cenderung mengalami peningkatan, saat ini budidaya maggot ternyata bisa menjadi salah satu solusi dari mahalnya harga pakan tersebut. Selain membutuhkan modal yang lebih murah, budidaya maggot juga memberi banyak manfaat bagi pakan ternak seperti ikan, ayam, dan bebek, pupuk kompos dari kotoran maggot, serta yang terpenting juga dapat mengatasi pencemaran lingkungan dari sampah organik. Meningkatnya biaya pakan nyatanya tidak menghalangi usaha peternakan yang kian menjamur belakangan ini. Oleh karena terdapat pakan alternatif yang bisa dibudidayakan dengan mudah tanpa menguras biaya. Budidaya maggot kini menjadi andalan para peternak, lantaran siklus pertumbuhannya yang terbilang cepat, yakni kurang dari 1 bulan, serta dapat dibudidayakan dengan mengandalkan sampah rumah tangga semata, yakni limbah organik atau sampah dapur serupa sisa makanan, sisa buah-buahan, dan sayuran. Sebagian orang mengenal maggot dengan sebutan belatung, yang merupakan larva dari jenis lalat black soldier fly atau BSF yang berukuran 0,3 sampai 1,5 cm. Meski terlihat menjijikkan, nyatanya maggot memiliki sejuta manfaat. Banyak yang memanfaatkannya sebagai pengurai sampah, juga pakan ikan. Tidak hanya pakan ikan, maggot juga terbukti bergizi tinggi untuk asupan hewan ternak lainnya. Hal inilah yang membuat seorang pembudidaya maggot di Kendari, Sulawesi Tenggara seperti Chandra Buana yang tekun menggeluti usaha tersebut selama 2 tahun terakhir. Budidaya maggot ini banyak yang bisa kita jual. Yang pertama itu telurnya. Telurnya ini kita jual di sini 10.000 per gram. Nah, terus kita jual lagi yang maggot ini yang ada maggot kering, itu kita jual 15.000 untuk 100 gram. Untuk maggot freshnya itu kita jual itu 12 sampai 13.000 per kilo. Ya, komposnya ini 5.000 per kilo kita jual. Ya, rata-rata omset kami dapatkan setiap bulan itu saat ini kita masih bisa dapat sekitar 3 jutaan lah, sampai 3,5 juta per bulan. Kini semakin banyak yang berhasil membudidayakan maggot. Alasan itu pula lah yang membuat Dinas Perikanan Kota Kendari tiada hentinya melakukan pendampingan dan pembinaan bagi pelaku budidaya maggot agar semakin menjamur dan sukses meraup pundi-pundi rupiah. Budidaya maggot di Kota Kendari ini merupakan hal yang baru bagi kami dan alhamdulillah setelah kami lakukan berupa sampel ternyata ini mendapat sambutan yang ini dari masyarakat. Kami dari Dinas Perikanan terus berusaha untuk melakukan pembinaan untuk pengembangan sekaligus untuk penyediaan sarana prasarana yang kami coba siapkan sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan maggot ini ke depan. Termasuk nanti kita akan coba melakukan pembinaan terkait dengan pemasaran dari maggot yang dihasilkan oleh binaan-binaan kelompok kita ini. Khusus untuk pakan ternak ikan, sumber pakan berprotein tinggi ini sangat cocok untuk memacu pertumbuhan ikan. Bahkan bisa mencerahkan dan mempertajam warna pada ikan hias loh. Selain juga dapat menambah pertumbuhan ikan yang lebih aktif.
Pemirsa, keterbatasan fisik tak menjadi halangan teman tuli untuk lebih mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Di Masjid Jami Al-Jihad Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, teman tuli gigih menimba ilmu agama dan belajar berdakwah menggunakan bahasa isyarat. Setiap hari Jumat selepas salat maghrib, sekumpulan orang duduk rapi di pojok Masjid Jami Al-Jihad Cibitung, Kabupaten Bekasi. Mereka terpisah dari jamaah lain yang sedang mendengarkan dakwah. Mereka adalah anggota teman tuli atau mantul yang sengaja datang dari berbagai daerah di Bekasi dan sekitarnya untuk menimba ilmu agama dibimbing oleh Sodik, seorang tarjim atau penerjemah bagi para teman tuli. Sodik bercerita, ia sudah berdakwah untuk para teman tuli di Bekasi dan sekitarnya sejak tahun 2019. Hal itu berangkat dari kepeduliannya ketika melihat banyak teman tuli yang masih belum mengerti ilmu agama dan tidak memiliki akses untuk mempelajarinya. Saat ini, paling tidak jamaah tuli yang ikut mengaji dengan Sodik berjumlah 130 orang. Supaya nilai-nilai keislaman lebih banyak menjangkau teman tuli lainnya, Sodik membimbing anggota mantul agar bisa berdakwah. Mereka berlatih dakwah menggunakan bahasa isyarat selepas salat isya. Karena mereka harus dilatih untuk berdakwah karena bahasa mereka kan beda sama kita, dan untuk teman-teman mereka itu harus ada yang mengajak dengan sama-sama teman-teman mereka dengan bahasa isyarat mereka. Kalau tidak ada yang dari teman-teman tuh nggak ada yang ikut dakwah, ikut belajar dakwah, siapa yang mengajari mereka? Semangat mempelajari ilmu agama terpancar dari tatapan para teman tuli saat Sodik menyampaikan dakwah. Mulyadi misalnya, di usianya 54 tahun, semangat menimba ilmu agamanya berkobar. Hasilnya, Mulyadi sudah beberapa kali berkeliling ke masjid-masjid untuk mempraktikkan ilmu dakwahnya. Saya mau belajar, mau lihat-lihat, ajak orang sholat berjamaah di masjid. Bisa tidak bisa nggak apa-apa. Banyak teman-teman tulis 130 nggak bisa sholat, yang bisa cuma separuh doang. Cita-cita Sodik mengenai syiar agama kepada teman tuli tak berhenti sampai di sini. Ia masih memiliki cita-cita mulia, yakni mendirikan majelis khusus teman tuli. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga
harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur memiliki sejumlah pantai yang indah dan memiliki ciri khasnya. Pemerintah bersama masyarakat setempat terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi pariwisata agar terus berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga. Siang hingga sore hari, satu persatu perahu nelayan melaut untuk mencari ikan di perairan selatan Jember. Aktivitas yang sama juga terlihat pada Selasa 7 November. Suasana di kawasan perairan Pelawangan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan saat melintasi Desa Tanggul Kulon, Puger. Di ujung perairan Pelawangan Puger juga terdapat 2 batu besar yang menjadi ciri khas perairan ini.
Kecamatan Puger memiliki sejumlah pantai yang menarik untuk dikunjungi serta menyimpan potensi pariwisata yang besar. Pantai tersebut diantaranya Pantai Cemorosewo yang dipenuhi pohon cemara dan pandan laut, sehingga pantai ini rindang dan bersih. Selain itu juga ada Pantai Getem yang dipenuhi tanaman mangrove. Perahu-perahu nelayan di Desa Getem yang terparkir seakan melengkapi keindahan pantai ini. Untuk pengembangan ini sudah kita plan setiap tahunnya mengikuti tren ya Mas. Jadi kita untuk kedepannya di tahun 2024 sampai tahun 2005 ini kita akan bikin spot baru di Pantai Puger. Nanti akan ada spot baru yaitu terkait wisata edukasi penangkaran penyu. Terus nanti di situ juga ada semacam UMKM. Di sisi barat Kecamatan Puger terdapat Pantai Tawang Samudra. Di tempat ini pengunjung dapat melihat Pulau Nuso Barong yang merupakan pulau terluar Kabupaten Jember yang menjadi kawasan konservasi sumber daya alam. Sebagai kawasan pesisir, hasil tangkapan nelayan di laut tentunya menjadi peluang usaha tersendiri bagi masyarakat sekitar yang dapat membuka usaha kuliner ikan laut dan melengkapi potensi pariwisata setempat. Mensupport teman-teman BUMDes yang ada di desa, ada yang namanya komunitas yang khusus menangani wisata yang ada di desa-desa, dan kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman baik yang mulai dari Mojomulyo, dari Getem itu kemudian sampai ke Puger Kulon. Ini saya selalu komunikasi untuk terus dikembangkan model dan tata kelola baik kebersihan dan sebagainya. Saat ini pemerintah Kecamatan Puger bersama kelompok Sadar Wisata melakukan penataan dan pembinaan untuk pelaku UMKM dan berupaya menjadikan kawasan itu sebagai kawasan wisata edukasi hingga konservasi. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan guna meningkatkan kunjungan pariwisata yang nantinya akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian warga Kecamatan Puger. Pemirsa, Taman Edukasi Wisata Cibugari yang terletak di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur menawarkan pengalaman menarik bagi pengunjung untuk mempelajari proses pemerahan susu sapi. Tak hanya itu, tempat yang satu ini juga merupakan produsen penghasil susu sapi dengan rata-rata produksi sebanyak 12.000 liter per bulan. Siapa sangka, di ujung wilayah Jakarta Timur, terdapat satu destinasi wisata yang tergolong unik. Tidak seperti tempat wisata pada umumnya, destinasi yang satu ini menawarkan pengalaman edukasi bagi para pengunjungnya untuk dapat mempelajari peternakan sapi perah hingga proses pemerahan susu sapi. Inilah Cibubur Garden Dairy atau Cibugari yang berlokasi di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Di tempat ini ada sekitar 60 sapi perah yang secara rutin diperah setiap harinya untuk menghasilkan susu sapi segar langsung. Maka tak heran jika destinasi edukasi ini kerap dikunjungi oleh anak-anak dan keluarga. Perintis wisata edukasi Cibugari Rahmat Al-Badori mengatakan tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Sejak saat itu pula, Cibugari dibuka bagi wisatawan yang ingin belajar tentang susu sapi. Ia menjelaskan tujuan didirikannya destinasi wisata edukasi Cibugari untuk memberikan pemahaman kepada anak maupun orang tua mengenai pentingnya mengonsumsi susu sejak dini. Karena memang sentuhan kecil mereka, interaksi mereka dengan memberi pakan rumput, memerah susu, itu bagian daripada mereka mengetahui wawasannya, wawasan pengetahuan mereka, oh dari sini hasil susu yang kita minum. Kemudian, oh ini manfaatnya bagus sekali ya, untuk pertumbuhan, ketahanan tubuh, kecerdasan,
untuk tulang dan lain-lainnya. Ada pula pengunjung rutin Taman Edu Wisata Cibugari yang berasal dari salah satu TK di Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap tahunnya mereka selalu mengunjungi Cibugari karena tempat ini dinilai tepat untuk melatih tumbuh kembang anak sejak dini. Ada sisi pendidikan, yaitu pendidikan ke alam, anak-anak belajar skill, baik skill halus maupun skill motorik kasar. Di sini dia akan belajar juga dengan kemandiriannya, belajar dengan alamnya, sehingga dia tidak takut lagi seperti tadi memegang sapi, kemudian memberikan makanan pada sapi, bisa memerah sapi dan bisa membedakan antara sapi-sapi perah yang menghasilkan susu dan sapi-sapi yang menghasilkan daging. Setiap bulannya Cibugari mampu menghasilkan susu sapi sebanyak 12.000 liter. Susu tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas termasuk restoran dan perusahaan makanan. Dari Jakarta, Walda Marison, Aprilio Akbar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kita ke Palembang, pemirsa, seorang pensiunan TNI Angkatan Laut mendirikan Kampung Sayur Cempaka di Jalan Batu Nilam, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Sekali panen, Kampung Sayur Cempaka ini bisa menghasilkan aneka sayur mencapai 10 kg. Istimewanya, sayur ini bisa diambil secara gratis untuk masyarakat sekitar. Mengisi waktu pensiun dengan kegiatan yang bermanfaat, Rudi Harsam mendirikan Kampung Sayur Cempaka yang berada di Jalan Batu Nilam, Kecamatan Bukti Kecil, Palembang sejak 2020 lalu. Kampung sayur ini menyediakan lebih dari 23 aneka sayuran hingga bumbu dapur tanpa menggunakan pestisida dengan memanfaatkan teknik media tanam air dan tanah. Pensiunan TNI AL dengan pangkat Sertu ini mendirikan Kampung Sayur Cempaka memanfaatkan pekarangan rumah yang dulu menjadi tempat pembuangan sampah. Namun saat ini pekarangan tersebut disulap menjadi pertanian urban. Hasil panennya bisa diambil secara gratis untuk masyarakat setiap hari atau saat masa panen. Dalam kurun waktu 25 hari atau sekali panen, Kampung Sayur Cempaka bisa menghasilkan sampai 10 kg sayuran. Kalau sekali panen kita tidak tentu jadi sekitar 5-10 kilo, terus itu berkontinu, tidak hanya sekali. Kayak bayam Brazil ini setiap hari kita panen, setiap hari dia tumbuh. Walaupun awalnya dibangun dengan menggunakan dana swadaya masyarakat, Kampung Sayur Cempaka ini juga kerap mendapatkan bantuan berupa bibit hingga pembinaan dari pemerintah kota serta sejumlah perusahaan BUMN. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai,
ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pempek Lorong Agus menjadi salah satu warung legendaris di Kota Palembang yang menawarkan pempek kulit kuah model sebagai menu terlaris dengan harga yang ramah di kantong. Pempek kulit kayu model ini selalu ludes terjual hingga ribuan porsi dalam sehari. Mencari kuliner legendaris di Palembang? Silakan mampir ke warung pempek Lorong Agus di sebuah gang sempit di 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Warung legendaris ini menawarkan pempek kulit kuah model sebagai menu andalan. Walau berada di gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor, nyatanya pempek di sini selalu ludes terjual.
Selain karena rasa yang maknyus, harga pempek kulit kuah model ini juga ramah di kantong, yakni hanya Rp3.500 per porsinya. Dengan menggunakan kulit ikan pilihan, warung yang sudah ada sejak tahun 1990 ini bisa meraup omset bersih hingga Rp5 juta setiap harinya. Dan sarden. Oke. Kalau sehari bisa habis berapa coba? Kalau pempeknya bisa 1.000-an. Kalau itu yang kulit aja. Untuk yang kulit aja. Kalau yang sambal itu sekitar 1.500, 1.300. Kalau rasa ya enak ya. Kalau aku sih sebenarnya emang sukanya nggak terlalu, rasa ikan tuh nggak terlalu ngembang kayak gitu kan. Jadi seneng kalau rasa-rasa. Terus kalau masalah harga sih ya lumayan sesuai lah. Jika ingin mencicipi pempek ini, silakan datang ke warung pempek Lorong Agus yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Pemirsa, mie ayam kerap dibahas di media sosial sebagai menu sarapan warga Jakarta. Lantas, bagaimana pandangan warga Jakarta, perantauan hingga pengamat kuliner terhadap hal tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Tidak hanya satu cuitan saja, namun ragam pertanyaan dari warganet selalu bermunculan di setiap waktu yang berbeda. Kebiasaan sarapan dengan menu ini memang mudah ditemukan di setiap penjuru Jakarta. Hingga ini dianggap menjadi ciri khas warga Jakarta, bahkan menjadi ketahanan konten di media sosial. Isu ini kemudian dicoba untuk dibuktikan dengan mendatangi dua jenis penjual mie ayam, yakni gerobak dan kedai di Jakarta Barat serta Jakarta Pusat. Sejak pukul 7 hingga 10 pagi, calon pembeli silih berganti mengantri mencicipi kuliner berbahan dasar mie yang dipadukan dengan potongan ayam tersebut. Lantas apa kata mereka yang memilih sarapan dengan mie ayam? Dan bagaimana komentar para perantau? Tergantung orangnya sih. Kalau saya sih cuman pengen nyari yang gampang dicari. Ya emang mie ayam enak juga kan. Jadi kalau saya makan mie ayam ini cuman bisa Sabtu Minggu gitu. Kalau hari kerja saya susah. Jadinya paling gampang ini aja. Kalau menurut saya pribadi lebih kenyangnya lama. Nah, lebih agak kenyang lah, lebih lama tahan lama lah. Gitu. Kalau bubur kan kayaknya bentaran gitu. Ya sedikit heran aja sih gitu. Herannya biasanya kan pagi-pagi sarapan pakai bubur. Ini biasanya kan kalau orang awam mah mie ayam mah bukan pagi hari gitu. Lumayan sih. Dulu sarapan biasanya kan bubur, nasi kuning, nasi uduk kayak gitu sih. Enggak sih, enggak kaget, malah aku senang-senang aja. Sementara itu, pakar kuliner William Wongso mengatakan fenomena warga Jakarta sarapan dengan mie ayam bukanlah hal baru. Menurutnya, mie ayam merupakan makanan khas yang identik dengan Jakarta. Tak heran, orang dari luar daerah pun mencari mie saat berada di Jakarta. Karena pengamatan saya pribadi, tidak ada kota di dunia ini yang varian mie-nya lebih banyak dari Jakarta. Nggak ada. Dan itu kalau bahasa Inggrisnya comfort food, dan anak suka, terutama anak-anak suka, jadi orang tuanya jadi ikut gitu. Dan memang orang tua juga menyukai. Ia juga menambahkan, mie ayam merupakan makanan yang praktis, mengenyangkan, menyenangkan, serta bisa dinikmati setiap saat. Sehingga wajar bila mie ayam diminati warga Jakarta sebagai menu sarapan pilihan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.